Pasti kita sudah nggak asing lagi dengan AI. Dan bahkan, setiap dari kita pasti pernah mencoba teknologi ini minimal satu kali. Tapi, sebagian besar orang nggak sadar kalau ada bahaya tersembunyi yang mengintai di balik kemudahan menggunakan AI itu. Sebelum lanjut, yuk subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan insight menarik di channel ini. Semua pasti setuju kalau teknologi mengubah dunia. Namun, gak ada teknologi yang mampu mengubah dunia secepat AI saat ini. AI adalah sebuah pandemi baru yang mirisnya tidak disadari oleh banyak orang. Sekilas memang tampaknya aman-aman aja. Banyak orang terbantu menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, bisnis juga terbantu produktivitasnya melalui otomatisasi, sampai ada banyak orang yang melihat peluang penghasilan baru dari adanya AI. Tapi, nggak ada yang sadar bahwa AI mengubah dunia dengan kecepatan yang luar biasa. ChatGPT misalnya, menjadi salah satu teknologi dengan pertumbuhan paling masif sepanjang masa. Hanya dalam waktu 3 tahun, platform AI ini sudah mencatat rekor 1 miliar pengguna aktif bulanan. Kecepatannya bahkan hampir 2 kali lipat dari TikTok. Jadi, per tahun 2025 lalu, ada 1 miliar orang di dunia yang aktif mengakses ChatGPT. Mulai dari anak sekolah, sampai karyawan, mahasiswa, petinggi-petinggi perusahaan, semua mengakses ChatGPT setiap bulan. Itu baru ChatGPT. Belum termasuk platform AI lain seperti Copilot, Gemini, Perplexity, atau bahkan Cloud yang mulai mendapatkan traksi dengan pengembangan yang terus dilakukan. Gemini bahkan mengejutkan dunia dengan meluncurkan Gemini Omni yang menjadi sebuah terobosan baru dalam AI video generation. Tren AI terus menanjak, sampai di satu titik, sebuah kekhawatiran mulai muncul. Maraknya penggunaan AI ternyata menyimpan satu bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Bahkan para peneliti mulai menaruh perhatian pada bahaya yang diam-diam menggerogoti generasi penerus kita. Kecanduan AI adalah sebuah kondisi di mana seseorang menggunakan AI secara berlebihan, sehingga pada titik yang tidak bisa lagi terlepaskan dari teknologi ini. Meskipun belum dikategorikan sebagai gangguan secara medis, para peneliti melihat adanya dampak negatif, seperti gangguan kognitif, emosional, dan bahkan gangguan sosial. Nah, yang membuat jenis kecanduan ini jauh lebih berbahaya dari jenis kecanduan digital lainnya, seperti misalnya game, sosial media, atau bahkan internet, mereka semua bersifat pasif dan konsumtif. Tetapi kecanduan AI ini muncul dari ketergantungan yang berlebihan pada AI sebagai perpanjangan kreatif dari diri sendiri. Artinya, sindrom ini membuat seseorang melihat AI sebagai versi eksternal dari dirinya sendiri, sehingga mengandalkan AI tersebut untuk berpikir, berkarya, dan mengambil keputusan mewakili dirinya. Selain dampak-dampak negatif tadi, salah satu bahaya terbesar dari kecanduan AI adalah matinya nalar dan daya berpikir kritis kita sebagai manusia. Dalam psikologi ada yang namanya cognitive offloading, yaitu sebuah konsep untuk memindahkan beban kognitif ke alat bantu. Dulu, orang-orang melakukannya dengan catatan, kalkulator, atau alat bantu lain yang bisa meringankan beban kerja otak. Tujuannya untuk menghemat daya mental, sehingga manusia bisa melakukan tugas-tugas lain yang lebih penting. Sayangnya dalam konteks penggunaan AI, banyak yang melakukannya secara berlebihan. Daripada sekedar meringankan beban mental, mereka menyerahkan sepenuhnya proses berpikir itu kepada AI
Ujung-ujungnya, hal ini mengikis kemampuan manusia untuk berpikir mandiri, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan kritis. Dan ini bukan ngada-ngada, ada banyak bukti yang menunjukkan kalau AI menyebabkan kemerosotan daya pikir manusia. Sebuah laporan dari Oxford University Press mengungkap bahwa 8 dari 10 siswa mengaku menggunakan AI untuk mengerjakan tugas sekolah. Tapi lebih dari separuhnya mengatakan sulit mengetahui apakah informasi yang diberikan AI itu benar atau tidak. Di Amerika Serikat, 54% siswa berusia 13-17 tahun melaporkan penggunaan AI chatbot untuk mengerjakan tugas mereka. Bahkan dalam beberapa kasus yang lebih intens, AI menyebabkan seseorang menderita krisis psikologis hingga melakukan bunuh diri. Atau contoh yang paling mudah, coba kita buka sosial media berbasis teks, misalnya seperti Threads atau X. Kita akan melihat banyak sekali postingan dengan pola yang sama yang terindikasi kuat merupakan hasil dari AI tanpa proses kreatif dan berpikir lebih lanjut. Kenapa bisa begitu? Sadar atau tidak, AI chatbot kerap memberikan validasi terhadap setiap input kita. Ini memicu produksi dopamin yang memberikan rasa senang sehingga orang ingin terus berinteraksi dengan AI. Sebenarnya ada cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah kecanduan AI, yaitu dengan terus mengasah kemampuan berpikir kita. Manusia adalah satu-satunya makhluk dengan akal budi yang dibekali dengan kemampuan berpikir yang luar biasa. Manusia bisa menganalisa, mengolah informasi, mengatur pikiran dan mental, serta mengambil keputusan berdasarkan situasi. Dengan terus bersikap kritis dan mempertanyakan setiap hasil yang diberikan oleh AI, kita akan terhindar dari potensi kecanduan AI yang berbahaya. Jadi, daripada harus percaya mentah-mentah apa yang diberikan oleh AI, kita harus melakukan verifikasi, benar atau tidaknya, pantas atau tidaknya, lalu berusaha untuk terus mawas diri agar tidak terbuai dengan validasi yang diberikan AI. Menyerahkan keputusan berpikir pada AI adalah sebuah keputusan fatal yang dampaknya mungkin tidak kita rasakan sekarang. Keputusan itu perlahan tapi pasti mulai membalik posisi kita dengan AI, yang harusnya bertugas jadi pengendali, tanpa sadar telah dipasangi tali kekang oleh teknologi. Lalu, bagaimana cara kita menyadari kalau daya pikir kita mulai terkikis? Coba hentikan dulu penggunaan AI kamu. Lalu kerjakan tugas harian kamu seperti biasa. Bekerja tanpa AI, belajar tanpa AI, bikin konten tanpa AI, mengerjakan tugas pun tanpa AI, dan seterusnya. Jika kamu mampu bertahan, mungkin saja yang kamu lakukan sejauh ini sudah berada di arah yang benar. Kamu berhasil menjaga nalar dan daya kritis kamu tetap menyala. Kalau kamu kesulitan, mungkin sebaiknya berhenti dulu sejenak. Percayalah, tidak ada yang bagus dari segala sesuatu yang bersifat instan. Karena pada dasarnya, ada cerita, ada perjuangan, ada kenangan yang indah di setiap proses yang berjalan. Jadi, mari kita renungkan bersama, apakah kita sudah benar-benar menyadari bahaya tersembunyi dari AI? Apakah kita sudah menggunakan teknologi ini sesuai dengan kadar yang diperlukan? Dan yang terakhir, apakah kita kecanduan AI?